Halo, kali ini aku akan menyampaikan kisah dari salah satu narasumber bernama Laila. Kisah ini tuh tentang legenda penunggu pohon beringin. Jadi, di desa si Laila ini ada pohon beringin yang gede banget. Pohon ini tuh diperkirakan usianya udah ratusan tahun. Secara emang bener-bener gede banget. Dan bukan cuman gede, tapi sulurnya itu panjang banget, bergelantungan, dan akar pohonnya itu menjalar kemana-mana. Di pinggir pohon beringin itu tuh ada sekolah dasar, dan di depan sekolah dasar itu ada jalan setapak gitu. Nah, rencananya akan ada pelebaran jalan, jadi mau gak mau pohon beringin ini tuh harus ditebang. Nah, di belakang pohon beringin itu tuh tempat pemakaman umum. Akar dari beringin itu tuh udah ngejalar di sekitar tanah kuburan dan batu nisan. Kalau dilihat, suasananya udah bikin merinding. Apakah pohon beringin ini berhasil ditebang pada akhirnya? Simak terus videonya. Namun sebelum mulai jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi unik dan menarik lainnya. Oke, jadi para warga tuh takut buat nebang pohon ini tuh. Selain emang gede banget, juga di tengah kuburan, banyak rumor yang gak bagus. Oke, aku akan berbagi kisah desas-desus mengenai pohon beringin itu ya. Jadi, beringin ini tuh terkenal angker. Warga gak berani ngelewatin jalan ini sehabis maghrib. Banyak rumor yang beredar bahwa seringkali terlihat penampakan kuntilanak yang bergelantungan di sulur beringin itu. Walaupun bukan maghrib, ketika ngelewatin pohon itu, si Laila gak berani buat nengok ke atas. Selalu jalan sambil nunduk, baca doa buru-buru pergi. Tak kenapa, selalu ngerasa ada yang mengawasi dari atas pohon. Suatu hari ada salah satu murid, dia tuh sehabis kegiatan belajar mengajar gak langsung pulang, tapi main bola dulu di lapangan depan sekolahnya. Nah, salah satu murid namanya tuh Agus, dia nendang bola terlalu kencang sampai kelempar dekat pohon beringin itu. Kemudian si Agus ini ambil bolanya, tapi dia gak langsung bawa bola terus pergi, tapi malah main-main dulu di sekitar pohon itu. Dia mainin si sulurnya, kemudian berayun-ayun di sulurnya sambil cekikikan. Teman-temannya manggil-manggil Agus buat balik dan melanjutin main bola. Gak ada yang menyadari keanehan di sana sampai menjelang maghrib. Agus pulang ke rumahnya. Nah, sesampainya di rumah, Agus ini kesurupan. Warga kemudian manggil Pak Ustadz buat ngobatin Agus. Bukan cuman kasus kesurupan. Jadi di toilet SD itu tuh seringkali ada kayak suara ada yang mandi, ada yang mainin kayu. Terus kedengeran malam-malam tuh ada yang nangis. Padahal itu udah malam kan, udah nggak ada orang di sana, udah gelap juga. Pernah ya pada suatu hari, waktu itu tuh udah sore, menjelang maghrib lah, si Laila ini ngeliat temannya masuk ke toilet itu. Kemudian kedengeran dari jauh ada yang nangis. Tanpa pikir panjang, si Laila langsung nyamperin temennya. Toiletnya itu kalian tahu ya, toilet sekolah kayak gimana. Ada pintu masuk utama toilet, kemudian di dalamnya tuh ada toilet yang berjajar-jajar gitu, dan ada pintu-pintunya juga. Nah, sampai di toilet, kelihatan dari depan pintu utama, temennya tuh masuk toilet paling ujung. Pas masuk, jep, suara tangisan temennya tiba-tiba ngilang. Udah tiba-tiba senyap aja. Laila manggil-manggil tapi gak ada jawaban. Semua pintu tuh kebuka kecuali toilet yang paling ujung, yang tadi dimasukin sama temennya si Laila ini. Si Laila, wah, dari situ udah punya firasat aneh lah. Dia jalan pelan-pelan deketin toilet ujung itu. Kemudian dia ketok pintu toilet itu, tapi gak ada jawaban. Rada aneh juga, ngapain temennya ada di toilet anak SD. Setelah agak lama gak ada jawaban, Laila ketok lagi.
Lagi-lagi tetap nggak ada jawaban. Naila yang dari tadi udah merinding mulai curiga, itu temennya atau demit. Tapi tetap dia tuh mikir positif, takut-takut kalau itu emang beneran temennya. Si Laila tuh memberanikan diri buat ngebuka pintu toilet ujung itu. Dia pegang gagangnya, trek, dia buka pelan-pelan sambil dia manggil nama temennya. Nunu, kamu di dalam. Pas dibuka, bang, pintu utama masuk toilet berjejer itu ketutup tiba-tiba. Kagetlah si Laila sambil spontan nengok ke pintu utama. Tapi tangan dia tuh masih megang gagang pintu toilet ujung. Mau balik muka ke depan pintu toilet ujung yang sedang dia pegang gagangnya, tapi dia takut. Tiba-tiba, ada kayak hembusan angin dan hawa panas di depannya. Entah apa itu. Laila semakin ketakutan, tapi dia gak boleh terus berada di situ. Dia beranikanlah buat noleh pelan-pelan. Tiba-tiba ada sebuah tangan kebiruan yang narik tangan Laila. Kulitnya tuh busuk. Kemudian dia lihat wajah makhluk itu bener-bener ada di depan matanya. Makhluk itu wajahnya menyeramkan. Kulitnya tuh bener-bener busuk kebiruan dan mengelupas. Matanya hitam menyeramkan. Gak kuat si Laila lihat makhluk itu. Kemudian si Laila pingsan. Entah pingsan berapa lama, pokoknya pas bangun si Laila udah di rumah sakit. Ibu dan ayahnya udah lagi pada nangis saat itu. Saat Laila sadar, mereka meluk Laila. Nah, kejadian itu tuh udah 2 tahun yang lalu lah. Nah, itu tuh kejadian cuma lewat waktu maghrib. Nah, apa jadinya kalau pohon itu benar-benar ditebang? Sang penunggu pasti akan sangat marah. Benar nggak? Oke, kembali ke rencana penebangan. Dari awal, masyarakat tuh udah takut buat nebang pohon itu. Tapi karena semua orang bergotong royong, akhirnya diberani-beranikan lah pada saat mau nebang. Itu banyak kejadian aneh, kayak sensor yang digunakan itu tiba-tiba hidup, mati, kemudian rusak. Ya, semua warga sudah saling tatap-tatapan lah. Tapi mereka ya udahlah, mungkin memang waktunya rusak. Gantilah pakai kapak. Sebelum kapak diayunkan, juga masih ada gangguan-gangguan. Kayak tiba-tiba ada dahan pohon kering yang jatuh, dan anehnya gak ada angin sama sekali, kok bisa jatuh. Tapi ya mereka kembali mikirnya ya mungkin udah lapuk gitu. Nah, kembalilah ngayunin kapak. Ketika kapak itu nancap di batangnya, tiba-tiba keluar cairan merah darah. Semuanya langsung pada mundur karena kaget. Itu darah atau emang getah dari pohon beringin itu? Secara itu bener-bener kayak darah banget. Semuanya saling tatap sambil diem. Kelihatan tubuh mereka tuh gemetar karena takut. Terus RT di sana kemudian memutuskan untuk melanjutkan penebangan esok hari. Nah, keesokan harinya, si salah satu penebang pohon yang kapaknya nancap di batang beringin itu jatuh sakit. Namanya Pak Darman. Laila dan warga sempet nengokin ke rumahnya. Agak aneh lihat kondisi sakitnya Pak Darman ini. Menurut dokter tidak ada penyakit serius, tapi Pak Darman tak kunjung sadarkan diri. Warga jadi enggan untuk melanjutkan penebangan pohon itu. Pulang nengokin Pak Darman, Laila melewati pohon beringin itu. Walaupun takut, tapi tetap dia lewatin, soalnya nggak ada jalan lain. Buat ke rumah Laila tuh mau nggak mau ya harus lewatin jalan itu. Pas tepat di bawah pohon beringin itu, Laila tuh dalam hati udah penasaran banget sama cairan merah darah itu.
masih tetap ngalir atau udah gak ada. Karena penasaran, nengoklah dia. Pas nengok, kagetlah si Laila itu. Kalian bisa tebak, bekas kapak itu udah gak ada sama sekali. Kayak gak terjadi apa-apa. Tiba-tiba, hus, ada angin yang menerpa wajah Laila dan menggoyang semua daun dan batang beringin itu. Merindinglah seketika. Dia nengok ke kiri dan ke kanan, jalanan sepi. Memang di sana tuh selalu sepi sih. Tanpa pikir panjang, buru-burulah Laila pulang. Singkat cerita, udah malam nih. Tidurlah ya si Laila. Pas tidur, dia tuh mimpi persis kayak kejadian saat dia ngelewatin pohon beringin gede yang tadi siang. Sama persis, kayak nengok pelan-pelan karena penasaran mau lihat bekas kapak yang ngeluarin cairan merah darah itu, yang tiba-tiba ngilang tanpa bekas sedikit pun. Terus tiba-tiba ada angin dateng. Cuman anehnya, yang di pinggir pohon beringin itu tuh bukan sekolah dasar, tapi kayak rumah zaman dulu gitulah, kayak gubuk. Di rumah itu tuh ada keluarga yang sepertinya hidup tentram. Ada ibu, ayah, dan 2 anak perempuan kembar. Mereka saling ngobrol dan tertawa. Ketika Laila samperin rumah itu, tiba-tiba kayak ada kabut tebal. Kagetlah ya si Laila. Lama-lama kabut itu tuh menghilang sedikit demi sedikit sampai penglihatan kembali jelas. Pas dia lihat, rumah itu pun udah gak ada. Terus dia lihat sekeliling. Kaget bukan main. Tiba-tiba dia udah ada di tengah pemakaman di bawah pohon beringin itu. Dan tiba-tiba ada wanita dengan baju putih yang melayang di atas pohon, dan sosok satu lagi wanita dengan baju merah yang menyeringai menakutkan sambil natap si Laila. Tatapannya itu udah tajam banget, matanya merah, udah kayak laser lah. Dia tuh kayak marah banget. Sedangkan yang pakai baju putih nangis sambil pegangin perutnya yang berdarah. Dia bilang, "Kalian telah melukai kami, terimalah murka kami. Kalian takkan bisa lolos." Sambil demit itu tuh deketin Laila. Laila menjerit, kemudian kebangun dari mimpinya. Pas dia sadar itu cuma mimpi, belum sempet ngatur napas, tiba-tiba kalian bisa tebak, dia lihat 2 demit itu udah ada di depannya. Laila tuh mau ngejerit tapi suaranya gak mau keluar. Tubuhnya membatu, gak bisa digerakin. Laila cuma bisa doa dalam hati sambil nangis. Ya Tuhan, aku makhluk ciptaanmu, demikian juga mereka. Hidup mati hamba hanya di tanganmu Tuhan. Tolong selamatkanlah hamba. Lirihnya dalam hati. Kemudian dia membaca berbagai bacaan Al-Quran dan ayat kursi. Hahaha, kalian semua akan binasa, kata perempuan dengan baju merah itu sambil menghilang. Apakah yang terjadi selanjutnya? Siapakah kedua perempuan itu? Apakah pohon beringin itu berhasil ditebang? Ikuti terus kisahnya di part selanjutnya. Sampai jumpa.